Di sini saya akan memaparkan materi UUPA setelah merdeka di era Orde Baru. UUPA sendiri merupakan undang-undang yang mengatur dasar-dasar dan ketentuan penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Fungsi UUPA ialah 1. Mengatur pembatasan penguasaan tanah. 2. Kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah. 3. Pengakuan hukum adat. 4. Serta warga negara asing tak punya hak milik. Ditetapkan pada tanggal 24 September 1960 sehingga disebut dengan UUPA 1960. Di masa Orde Baru ini, pemerintah memfokuskan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi ditandai dengan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, yang bertujuan untuk menarik investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan kebijakan pertanahannya lebih dititik beratkan kepada upaya pemenuhan kepentingan dan kebutuhan pembangunan sektoral. Pergeseran fokus kebijakan pun terjadi, dan pemerintah memandang bahwa peningkatan ekonomi lebih penting dibandingkan dengan pelaksanaan land reform. Sehingga pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1970 untuk menghapus UU tentang pengadilan land reform dan UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Pada masa ini juga terjadi perubahan ideologi pembangunan dari sosialisme bergeser ke arah kapitalisme dan liberalisme. Selama Orde Baru, hambatan bagi pelaksanaan UUPA 1960 hanya ada 2 macam, yaitu 1. Pada dasarnya Orde Baru memang tidak berniat untuk melaksanakan reformasi agraria. Selama kurang lebih 11 tahun memberhentikan sementara UUPA 1960, sehingga pada Orde Baru kemudian menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UUPA 1960 itu secara manipulatif. Kebijakan umum Orde Baru ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Stabilitas merupakan prioritas utama. 2. Di bidang sosial ekonomi, pembangunan menggantungkan diri pada hutang luar negeri, betting on the strong dan modal asing. 3. Di bidang agraria mengambil kebijakan jalan pintas, yaitu revolusi hijau tanpa reforma agraria. Berikut peristiwa-peristiwa saat masa Orde Baru. Pada tahun 1967 terdapat 3 undang-undang yang mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUPA 1960, yakni UU PMA, UU Pokok Kehutanan, dan UU Pokok Pertambangan. Pada tahun 1978, keberadaan UUPA 1960 dikukuhkan kembali sebagai produk nasional, bukan produk PKI. Dalam konferensi Roma di tahun 1979, Indonesia mengirim delegasi besar. Hasil dari konferensi ini, di tahun 1979 Indonesia mengirim delegasi besar dalam konferensi Roma. Hasil dari konferensi ini adalah sebuah dokumen pada tahun 1981 yang diterbitkan oleh FAO dengan judul Piagam Petani. Pada tahun yang sama, di daerah Sukabumi, Jawa Barat, berlangsung Lokakarya Internasional dengan tema yang sama sebagai tindak lanjutnya. Di tahun 1984, dari berhasilnya swasembada pangan membuat Orde Baru mempercayai bahwa tanpa reforma agraria dapat memakmurkan rakyat. Dan terbukti bahwa swasembada pangan rapuh dan tidak berumur lama.